Sementara Tandy dan Carol dengan tenang mengasuh kedua bayinya yang baru saja lahir di dunia yang penuh dengan keberantakan. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Untuk menemani kegabutan kalian setelah namatin The Punisher dan Mr. Robot, Mimin udah nyiapin nih series yang lain. Namun kali ini, series yang akan Mimin bahas bukan series yang membahas tentang kejahatan ataupun peperangan, melainkan sebuah komedi series yang berjudul The Last Man on Earth. Series ini menceritakan tentang keadaan bumi yang benar-benar kacau setelah hampir setahun diguncang virus mematikan, hingga hanya menyisakan satu orang saja, yaitu pria yang bernama Phil Miller. Merasa tak percaya jika dia adalah orang satu-satunya di bumi yang masih hidup, Phil Miller mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang masih hidup selain dia di muka bumi ini, dengan cara mengecek beberapa tanda jika di daerah asalnya masih terdapat orang hidup. Bertahun-tahun Phil Miller hidup sendiri di bumi membuatnya sangat frustasi. Ia pun berencana untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara menabrakkan mobilnya pada sebuah batu. Namun, semua itu berubah ketika... Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Todd yang semakin senang mengurus anak dari Erica. Bahkan setiap hari ia selalu mengasuh Dawn ketika Erica sedang lelah. Namun hari itu Erica berniat untuk menyusui Dawn hingga akhirnya Todd pun harus merelakan Dawn diambil alih kembali oleh ibunya. Setelah Dawn pergi, kecemburuan pun muncul dari Melissa, di mana ia secara terang-terangan menyuruh Todd untuk langsung bermain dengan anak kembar dari Carol. Tetapi Todd menolaknya karena ia tak mau menyinggung perasaan Melissa yang sampai sekarang tak mau memiliki anak. Namun Melissa tak mempermasalahkan hal tersebut. Ia bahkan menyuruh Todd untuk mengajak Jasper bermain. Akhirnya karena ingin membuat Melissa senang, Todd pun segera menghampiri Jasper yang sedang memainkan konsol gamenya. Karena tak pernah berbicara langsung dengan Jasper, Todd pun sedikit canggung untuk mengajaknya bermain. Dia pun menyiasati hal tersebut dengan meminta bantuan pada Jasper untuk melakukan sesuatu untuknya. Akhirnya Jasper pun mau membantu Todd dan meninggalkan konsol gamenya. Ternyata Todd mengajak Jasper bermain bola kasti untuk melakukan pendekatan dengannya. Setelah mereka bermain bola kasti, scene tiba-tiba menampilkan Jasper yang sedang membantu Todd membersihkan punggungnya. Dengan muka dan perilaku yang polos, Jasper dengan senang hati membantu Todd mengatasi masalahnya. Keesokan harinya, Gail tiba-tiba mendatangi Erica untuk menyatakan perasaannya. Ia menjelaskan jika ia pernah merasakan bagaimana mengandung, bagaimana melahirkan, dan bagaimana menikah. Tetapi ia memiliki trauma tersendiri dengan apa itu pernikahan yang membuatnya tak ingin kembali menikah. Namun berkat Erica, Gail bisa begitu saja menghilangkan rasa trauma itu. Lalu kemudian Gail menekuk lututnya dan langsung melamar Erica untuk menjadikannya istri. Ya mungkin ini adalah ciri-ciri akhir zaman. Mendengar dan melihat secara langsung bagaimana Gail melamarnya, membuat Erica berkaca-kaca dan tanpa basa-basi ia langsung mengiyakan lamaran tersebut. Pada sore harinya mereka langsung mengadakan pernikahan dengan acara yang sederhana. Dipimpin oleh Tandy, mereka saling mengucapkan janji untuk bersama-sama sehidup semati. Setelah itu, mereka pun kini resmi menjadi keluarga. Demi memeriahkan pernikahan, Tandy telah menyiapkan sesuatu. Namun semua orang telah mengetahui apa yang akan Tandy lakukan. Akhirnya setelah pernikahan selesai, semua orang pun bubar. Dan Tandy langsung menembakkan senjatanya ke atas hingga kaca yang menutupi mereka terpecah menimpa Tandy. Pada malam harinya semua orang terlihat sangat bahagia karena mereka mengadakan pesta pernikahan antara Gail dan Erica. Semua orang pun menikmati acara tersebut. Kemudian saat acara berlangsung, Erica tiba-tiba menghampiri Carol dan mengatakan jika ia takkan merebut Gail sebagai ibu darinya, melainkan ia akan menjadi ibu angkat bagi Carol demi menggantikan Gail. Mendengar penjelasan dari Erica membuat Carol sangat senang. Karena selama ini ia selalu cemburu ketika Gail lebih menyayangi Dawn dibanding Mike dan Basic Will. Kemudian mereka pun semakin menikmati pesta. Namun pesta mendadak sepi ketika Tandy memutuskan membuat sebuah lagu untuk Gail dan Erica. Saat Tandy menyanyikan lagunya, semua orang telah tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya mereka lagi dan lagi meninggalkan Tandy sendiri. Scene diawali oleh Melissa yang mulai merasa tak nyaman dengan kehadiran bayi di rumah mereka.
Karena setiap kali para bayi menangis, Melissa tak bisa merasa fokus dengan buku yang sedang ia baca. Hingga ia mencari ruangan dengan fitur kedap suara agar tak merasa terganggu. Saat Melissa telah mendapatkan tempat yang nyaman, tiba-tiba saja Tandy mendatanginya untuk bertanya tentang sebuah box berisi koleksi majalah dewasa yang ia miliki. Dan merasa malu, Tandy langsung mencari sendiri box itu. Dan setelah menemukannya, ia langsung pamit pergi pada Melissa. Lalu, scene berpindah pada Todd yang memergoki Jasper sedang akan menyalakan sebuah petasan. Ia pun langsung mencegahnya dan menyuruh Jasper untuk segera membuang petasan yang entah dari mana ia dapatkan. Akhirnya, Jasper pun menuruti perkataan Todd, lalu Todd menyuruhnya kembali ke kamar. Setelah Jasper berada di kamar, ia tiba-tiba dipanggil oleh Carol untuk menyuruhnya menemani Mike dan Basil Quill. Jasper pun hanya menuruti permintaannya sembari memakan spaghetti yang Carol bikinkan khusus untuknya. Jasper mulai melakukan perkenalan dan pendekatan dengan Mike serta Basil Quill. Saat Jasper sedang asik bermain, Carol tiba-tiba meninggalkannya dan tiba-tiba saja ia bertemu dengan Erica yang langsung bertanya tentang apa yang sedang Carol lakukan pada Jasper. Carol menjelaskan jika ia sedang memperkenalkan kedua anaknya pada Jasper untuk membuat mereka semakin dekat. Karena ia tak mau Jasper mencari wanita lain selain kedua anaknya. Mendengar penjelasan dari Carol membuat Erica marah, karena Erica merasa Carol tak berhak untuk menyuruh anak seusia Jasper untuk menentukan jodohnya. Namun Carol tak peduli dengan hal itu. Ia hanya tak ingin daun anak dari Erica menyaingi kedua anaknya. Semakin Erica mendiamkannya, Carol justru semakin menjadi-jadi, karena sepanjang hari Jasper terus-menerus menemani Carol mengasuh kedua anaknya, hingga membuat Erica muak. Setelah tak bisa menahan kekesalannya, Erica langsung spontan memprotes aksi yang sedang Carol lakukan pada Jasper. Namun Carol membela dirinya dengan berdalih jika hubungan antara Jasper dengan kedua anaknya mengalami perkembangan, dan ia tak bisa begitu saja memisahkan mereka kembali. Lalu Carol pun pergi. Karena tak ingin hal itu terus-menerus terjadi, Erica pun mulai mencuri start, di mana ia mendekati Jasper dan memintanya untuk bermain bersama Dawn. Baru saja Erica menyuruh Jasper untuk bermain dengan Dawn, Carol tiba-tiba menyalakan dua buah speaker yang membuat Jasper tertarik. Lalu dengan cepat Jasper menghampiri Carol dan meninggalkan Erica. Perebutan Jasper pun dimulai ketika Todd ikut terlibat dalam hak asuh Jasper, di mana ia bergabung bersama Erica untuk memprotes apa yang telah Carol lakukan pada Jasper. Ketika semua orang tengah cekcok tentang perebutan Jasper, Melissa datang dengan nada kencang yang mengatakan jika Jasper adalah anak kecil yang tak layak untuk diperlakukan seperti itu. Karena kini Jasper terlihat kebingungan dengan apa yang tengah terjadi pada orang-orang. Setelah mendapat pencerahan dari Melissa, akhirnya semua orang tua tersadar dan berinisiatif untuk mencari Jasper agar bisa meminta maaf. Tetapi ketika mereka pergi ke kamar Jasper, yang mereka temukan hanyalah sebuah televisi tabung. Dan semua barang Jasper telah menghilang. Akhirnya Tandy dan Todd memutuskan untuk mencari keberadaan Jasper di sekitaran perumahan mereka. Scene episode kali ini agak berbeda dengan episode lainnya, karena scene pertama menceritakan tentang seorang lelaki bernama Carl yang tengah mengencani seorang gadis. Namun gaya berbicara serta sikap Carl justru membuat wanita yang sedang ia kencani ketakutan. Terlihat ketika Carl sering memuji dirinya bahwa ia cantik dan terlihat seperti terus menggodanya. Karena mulai merasa tak nyaman, akhirnya wanita itu berpura-pura mendapat telepon dari seseorang dan meminta izin pada Carl untuk pergi. Akhirnya kencan pun harus berakhir. Carl memutuskan kembali ke apartemennya dan hal mengejutkan terjadi di sini. Ketika Carl membuka kulkasnya, ditemukan kepala manusia dan tangannya secara utuh. Dan di sini kita mengetahui jika Carl adalah seorang pembunuh berantai. Karena merasa bosan terus-menerus berada di apartemennya, akhirnya ia mengajak anjing kesayangannya jalan-jalan. Tetapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah, Carl melihat beberapa polisi sedang menggeledah setiap rumah. Karena panik, ia pun meninggalkan anjingnya dan berusaha untuk menghilangkan semua bukti. Saat menghilangkan bukti, ia dengan cepat pergi dari apartemennya. Namun ketika ia baru saja menjalankan mobilnya beberapa meter, tiba-tiba mobilnya mengalami mogok. Akhirnya ia pun menghentikan sebuah mobil untuk meminta bantuan. Namun ketika orang tersebut memberi bantuan pada Carl, ia tiba-tiba mengeluarkan kapaknya dan langsung menghantam orang yang baru saja akan membantunya. Lalu Carl pergi menggunakan mobil curian. Kemudian ia pergi ke kota lain untuk menjalankan kembali hobinya, yaitu membunuh.
Baru saja ia tiba di kota baru, ia langsung mendapatkan korban lain, di mana ia berpura-pura sebagai seniman yang akan melukis orang yang bersedia menjadi objek bagi dirinya. Tetapi ketika orang tersebut telah siap untuk dilukis, Carl meminta izin ke belakang untuk menyiapkan cetak lirik. Alih-alih menyiapkan cat, ia justru sedang memilah-milih beberapa pisau yang bisa ia jadikan senjata untuk membunuh orang tersebut. Namun nasib sial kini menghampiri Carl karena ternyata korbannya telah mengetahui apa yang akan Carl lakukan. Tetapi sejauh manapun Carl mencoba kabur, ia tetap saja akan tertangkap. Terbukti ketika Carl telah berusaha kabur. Saat tertidur, beberapa polisi langsung menggerebeknya dan menangkapnya ketika mereka menemukan sebuah kepala. Akhirnya Carl dipenjara. Namun meskipun ia dipenjara, penjara tak bisa menghentikan kesenangannya dalam membunuh. Ketika ia baru saja tiba di sana, Carl langsung mencoba kembali mencari calon korban dengan dalih ia bisa melukis orang tersebut. Akhirnya calon korbannya hanya menuruti perkataan Carl. Setelah ia menyiapkan sebuah benda runcing, calon korbannya justru tiba-tiba terbaring dan berdarah. Lalu alarm penjara pun menyala dan setiap napi langsung diamankan. Saat Carl telah kembali ke dalam selnya, ia terheran dengan salah satu sipir penjara yang memakai masker. Sipir tersebut hanya mengatakan jika ia sedang melakukan pencegahan virus. Namun Carl tak memperdulikan hal itu. Hari demi hari, waktu berlalu dengan cepat ketika ia terus berada di dalam sel. Carl tak sadar jika ia adalah satu-satunya napi yang bertahan hidup di sana, karena seluruh napi telah tewas akibat virus berbahaya yang melanda dunia. Tetapi pengamanan terhadap Carl tak begitu saja hilang, karena masih ada satu sipir yang bertugas untuk mengawasi Carl. Karena mereka berdua adalah orang terakhir di muka bumi, Martinez selaku satu-satunya sipir yang memberi beberapa keringanan pada Carl. Ia membiarkan Carl bermain-main di lapang dan membebaskannya. Tetapi pada suatu hari ketika Carl sedang berada di selnya, ia tiba-tiba didatangi oleh Martinez yang mengatakan jika hari ini adalah hari terakhir ia bekerja. Dan ia meminta maaf pada Carl karena tak bisa membebaskannya. Carl mencoba meyakinkan Martinez jika ia telah berubah total. Namun Martinez tak percaya dengan hal itu. Akhirnya Carl mencoba cara lain. Ia meminta Martinez untuk mendekatinya sebagai tanda perpisahan. Dan ketika Martinez mendekatinya, Carl tiba-tiba menusuk Martinez hingga tewas. Setelah Martinez tewas, Carl langsung mengambil kunci dan berusaha kabur dari penjara tersebut. Namun naas, Carl sama sekali tak tahu kode untuk membuka pintu pengamanan penjara. Bahkan hingga beberapa tahun ke depan, Carl masih tak mengetahui kode untuk membuka pintu tersebut. Tetapi akhirnya Carl berhasil kabur ketika ia bertemu dengan Todd dan Tandy yang memasuki penjara ketika ia mendengar suara. Yang ternyata suara itu berasal dari Carl. Todd dan Tandy dengan cepat memasuki penjara dan membobol semua pintu. Lalu saat mereka membuka pintunya, mereka melihat Carl yang memperkenalkan dirinya. Bagaimana kelanjutan mereka setelah bertemu Carl, sang pembunuh berantai? Akankah Carl benar-benar berubah? Atau justru keluarga Tucson akan menjadi calon korban baru bagi Carl? Mari kita tunggu di episode selanjutnya. Bersambung.